Ya, pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengakhiri status darurat kesehatan global untuk COVID-19. Dan menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan meminta masyarakat jangan lengah dan tetap waspada. Pasalnya COVID-19 masih terus ada dan hidup berdampingan dengan manusia. Apalagi di Indonesia, kasus COVID-19 kembali mengalami kenaikan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengakhiri status darurat kesehatan global untuk COVID-19. Meski demikian, WHO tetap mengingatkan bahwa pencabutan status darurat COVID-19 bukan berarti dunia ini bebas dari virus corona sepenuhnya. Virus corona tetap dapat menginfeksi kapan saja seperti halnya HIV yang tetap ada hingga saat ini. Namun pencabutan secara resmi status COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh WHO adalah momen penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril meminta masyarakat jangan lengah dan tetap waspada. Pasalnya meski WHO sudah mencabut status darurat COVID-19 masih terus ada dan hidup berdampingan dengan manusia. Apalagi di Indonesia kasus COVID-19 kembali naik. Syahril menambahkan pemerintah juga akan mencabut status darurat COVID-19 di Indonesia, namun Kemenkes meminta semua pihak menunggu waktu pencabutan status tersebut. Sebab untuk mencabut status darurat kesehatan global untuk COVID-19, pemerintah perlu mencabut aturan yang selama ini menjadikan COVID-19 sebagai bencana nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, WHO cabut status darurat global COVID-19. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Dr. Muhammad Syahril. Beliau adalah juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi Dr. Syahril. Ya, selamat pagi. Ya. Salam sehat semuanya. Salam sehat juga ini dok. Menarik kalau kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa WHO sudah mencabut status darurat COVID-19 secara global. Dan bagaimana? Kalau bisa dijelaskan terlebih dahulu kondisi dari COVID-19 di Indonesia saat ini. Ya, terima kasih. Jadi satu sisi kita ikut senang, bahagia ya, karena status kedaruratan ini telah dicabut secara global ya. Ya. Artinya itu juga adalah prestasi sebuah bangsa termasuk Indonesia. Jadi 3 tahun ya kita cukup hidup dalam pandemi COVID ya. Nah tentu saja pencabutan itu ada beberapa parameter ya. Jadi dianggap oleh WHO hampir seluruh dunia parameter-parameter itu terkendali ya, walaupun COVID itu sendiri belum semuanya bebas di dunia ini. Jadi satu parameternya adalah jumlah kasus yang tidak terlalu tinggi, yang kedua angka kematian, yang ketiga juga adalah yang dirawat di rumah sakit, kemudian angka vaksinasi. Nah dianggap keempat parameter itu oleh WHO dianggap sudah cukup untuk mencabut status darurat. Artinya apa? Tidak lagi ada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan internasional yang harus dipenuhi oleh seluruh negara. Ya, hanya saja perlu diingatkan masing-masing negara bahwasanya COVID ini masih ada dan kita tetap harus memantau sampai betul-betul COVID ini memang sudah menjadi bagian hidup kita, atau istilah yang sering kita sebut adalah kita memang bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Baik dok, nah lantas dengan pertumbuhan ataupun perkembangan COVID-19 di Indonesia justru belakangan ini ada tren kenaikan begitu. Sebenarnya pemicunya faktor apa saja begitu? Ya, jadi kita tidak usah terlalu panik dengan suatu kenaikan kasus ya. Karena apa? Sekali lagi itu menandakan memang COVID masih ada. Nah, hanya saja yang perlu adalah kenaikan kasus itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu menjadi lonjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menyebabkan banyak orang yang meninggal dan juga tidak banyak orang yang harus dirawat. Jadi itu parameter yang harus kita pegang. Silakan adanya suatu kenaikan kasus. Nah, kenaikan kasus ini ada 2 hal yang menyebabkan. Bisa karena memang virus subvarian yang lama, kemudian juga ada subvarian yang baru. Nah, untuk di Indonesia itu subvarian baru yang disebut dengan XBB 1.16 atau Actorus itu belum banyak, masih sekitar 8% dari seluruh populasi
subvarian yang ada. Saat ini yang masih berdominasi adalah XBB 1.5 ya. Jadi itu perkembangannya. Dan satu lagi yang membuat kita yakin bahwa kenaikan kasus di kita tidak terjadi kesignifikan ya, Oke. dan juga tidak menyebabkan kematian yang tinggi. Jadi kita tetap hati-hati walaupun tidak terlalu harus panik ya. Baik, lantas status di Indonesia sendiri terkait dengan kedaruratannya untuk COVID-19, apakah akan segera menyusul setelah WHO mencabut status tersebut? Ya, betul. Jadi kalau dulu pada saat kita awal membuat status darurat di Indonesia, itu mengikuti status darurat yang diumumkan oleh WHO. Oke. Nah, begitupun saat ini, begitu WHO sudah dicabut, maka kita juga, bahkan seluruh dunia juga sesuai dengan kondisi masing-masing mencabut status itu. Nah, untuk itu kami sudah mempersiapkan ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat hasil pembahasan ini oleh Kementerian Kesehatan bersama kementerian-kementerian yang terkait sampaikan ke Bapak Presiden. Dan insya Allah Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan, karena status darurat kita kan melalui Kepres nomor 11 dan 12 tahun 2020 ya. Ya. Jadi tentu saja itu akan dicabut juga dengan keputusan Presiden tentu saja. Oke, apakah hal yang berbeda dengan dicabutnya status darurat tadi dengan transisi yang dari pandemi menuju endemi nih, Pak Syahril? Ya, jadi yang membedakan pertama, kita kembali hidup seperti normal, itu dulu ya. Artinya oke. itu tidak ada lagi pembatasan-pembatasan, aturan-aturan yang berkaitan dengan kedaruratan. Ya, karena kita masih ada COVID, maka semuanya diharapkan kewaspadaan kemandirian itu kembali kepada masing-masing orang, dan penanganannya juga tidak lagi tersentral di pusat, termasuk juga pembiayaannya. Oke. Jadi kalau kemarin itu pembiayaan vaksin, pembiayaan perawatan semua tersentral di pusat, maka dengan dicabutnya kedaruratan nanti, maka ini menjadi kehidupan yang biasa, dan tentu saja program-program saat ini masuk ke dalam program rutin. Sebagai contoh vaksin COVID, Mas ya, itu masuk ke dalam program rutin seperti halnya vaksin-vaksin yang lain. Ya, menarik kalau kita bicara mengenai vaksinasi yang kemarin memang terbukti ya benar-benar menjadi game changer begitu dalam mengatasi pandemi COVID-19 tidak hanya di Indonesia bahkan global. Dan ini bagaimana statusnya ataupun kondisinya saat ini? Apakah masih tetap pemerintah menggenjot lagi vaksinasi begitu hingga benar-benar merata dari booster 1, 2 dan seterusnya begitu, Mas Syahril? Ya. Jadi salah satu rekomendasi WHO kepada seluruh negara bahwa dalam masa di mana masih ada virus COVID ini, vaksinasi bagian daripada pengendalian COVID ya. Oke. Nah, ini adalah bagian upaya untuk orang ini diberikan imunitas ya. Imunitas atau kekebalan agar tidak terkena COVID walaupun dengan subvarian baru, atau juga dia kalau kena pun tidak berat, Mas. Jadi itu kepentingannya. Nah, harapannya ini menjadi program-program rutin ke depan ya. Oke. Artinya selama ini masih ada ya, sama dengan influenza ya. Influenza kan memang ada, dan silakan vaksinasi untuk yang influenza diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan itu. Nah, yang menarik dan juga mungkin menjadi perhatian ini Dr. Syahril begitu terkait dengan protokol dari kesehatannya sendiri begitu. Setelah PPKM dicabut, kemudian aktivitas benar-benar sudah bisa dijalankan semua orang ataupun angkutan barang ini sudah mulai terlihat begitu dari penggunaan masker dan lain-lain yang juga mulai kendur begitu. Apakah ini perlu dikencangkan lagi atau memang kita sebenarnya sudah bisa beraktivitas tanpa masker? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Syahril, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda dan infografisnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat dari status ataupun situasi COVID-19 di Indonesia per 9 Mei 2023 seperti apa. Data selengkapnya bisa Anda lihat. Dari kasus aktif ada penambahan 579 orang. Kemudian konfirmasi positifnya juga ini mengalami kenaikan hingga 1.902 konfirmasi positif. Adapun jumlah orang yang mengalami kesembuhan dari COVID-19 juga mengalami penambahan 1.284 dan
orang yang meninggal dunia akibat pandemi, maksud kami adalah COVID-19-nya begitu, ada kenaikan menjadi 21 orang yang meninggal dunia. Dari sisi target sasaran vaksinasinya 234.664.020, di mana vaksinasi pertama ada kenaikan lagi 920 orang, vaksinasi keduanya 1.523 orang, vaksinasi ketiga 8.962 orang, dan vaksinasi keempat ini juga sudah berjalan 4.944 orang. Jadi ini memang yang perlu dicermati adalah vaksinasi yang memang masih menjadi game changer dalam menghadapi COVID-19. Dan kita lihat dari total tes COVID-19, di India ini sudah 927,7 juta tes yang dilakukan. Sementara di Emirat Arab 200,5 juta tes, Turki 162,7 juta tes, dan Tiongkok atau China 160 juta tes, dan Indonesia sendiri 114,2 juta tes yang sudah dilakukan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dr. Muhammad Sahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, Dr. Sahril, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, memang ada kenaikan begitu. Apakah momen-momen liburan ini menjadi satu hal yang perlu juga disiasati dan disikapi begitu ya, Pak Sahril? Silakan. Ya betul. Jadi sekali lagi mengingatkan, jadi COVID masih ada, jadi ada fluktuasi yang bisa terjadi ya. Hanya saja kita mengendalikan jangan sampai kenaikannya yang signifikan atau luar biasa. Itu satu ya. Yang kedua, bagaimana yang sakit pun itu tidak harus masuk di rumah sakit. Oke. Dan juga tidak harus meninggal. Itu yang paling pokok ya bagi kita. Nah, sehingga kita hati-hati bagaimana supaya angka penambahan tidak banyak. Ya tentu saja ini kan penyakit menular ya, menular melalui orang ke orang, droplet. Jadi salah satu cara mencegahnya yaitu dengan tadi masker dan protokol kesehatan. Nah, hanya saja supaya tidak menjadi suatu kesalahpahaman dan kerancuan di masyarakat, dengan dicabutnya PPKM kemarin dan juga kedaruratan ini, itu tidak selalu harus dikaitkan dengan masker dan protokol kesehatan. Karena masker dan protokol kesehatan ini harus menjadi bagian kebutuhan kesehatan untuk semua orang. Baik. Untuk melindungi bukan hanya COVID, tapi juga penyakit-penyakit yang menular yang lain. Nah, yang paling pokok masker ini adalah ayo kita pakai masker apabila kita sakit flu, influenza ya, batuk pilek. Kemudian kalau kita juga kontak erat dengan orang yang sedang sakit flu juga, atau orang yang sedang sakit COVID, pakailah. Dan terakhir, pemakaiannya kalau kita sedang di kerumunan banyak orang atau di tempat polusi, memang idealnya sebaiknya dipakai. Nah, di luar itu kita bebas saja kembali seperti yang zaman kehidupan sebelum COVID ya. Nah, itu dia. Bagaimana kita upaya meningkatkan lagi kesadaran dan kedisiplinan masyarakat begitu ya Pak Sahril, karena kita lihat kan memang sudah banyak juga nih yang mulai kendor begitu dan dalam menerapkan penggunaan masker baik di dalam ruangan maupun di luar ruang begitu. Pak Sahril, apakah memang perlu ada lagi kampanye-kampanye yang perlu dilakukan oleh pemerintah pada saat memang dulu pandemi terjadi begitu? Ya, jadi sebetulnya dalam kehidupan yang sekarang ini kampanye hidup sehat, ya, kampanye hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita dari penyakit menular itu yang paling pokok ya. Dengan cara apa tadi ya? Jadi masker itu jangan lagi, wah ini kok sudah dibebaskan harus bebas masker. Boleh tidak pakai masker, tapi di tempat-tempat yang sudah memang harus tidak perlu pakai. Tapi kalau sakit, ya kasihan orang lain dong, kita jadi ketularan, sebaiknya orang itu harus pakai. Dan kita harus mengingatkan kalau ada keluarga kita, teman kita yang sedang keluar, tolong dong pakai masker gitu ya. Dan lain pun itu pakai masker supaya tidak terhindar. Nah, di luar itu ya memang kita kembali ke kehidupan yang normal ya. Baik. Nah, Dr. Sahril, ini terkait dengan vaksinasi. Yang pertama sudah 203.837.000 begitu. Vaksinasi kedua 174.881.000 dan vaksinasi ketiga 68.791.000 dan vaksinasi keempat ini baru 3,6 juta. Nah, ini tampaknya apakah perlu dikejar lagi begitu sehingga nanti vaksinasi yang terakhir booster kedua ini juga bisa menyusul
bagi masyarakat yang lain paling tidak angkanya menyamai pada saat vaksinasi pertama dan kedua dilakukan dahulu, Pak Saril? Ya, jadi sekali lagi seperti yang saya sebut di depan Hmm. tadi, vaksinasi adalah bagian ya Ya. untuk melindungi kita. Nah sekarang umur antibodi ya, efikasinya yang ada dalam tubuh itu kan akan menurun seiring dengan waktu, Mas. Oke. Jadi setelah 6 bulan dia akan menurun. Nah makanya ada vaksin 1 diurut dengan kedua, terus booster 1, booster 2. Nah ini Iya. sekarang kita kembali nih. Nah bagi orang yang sudah lewat vaksin 1, 2 dan lebih dari 6 bulan, memang kita anjurkan untuk dilakukan vaksinasi lagi ya. Oke. Betul ya, vaksinasi lagi karena tadi efikasi dari antibodinya sudah sangat menurun dan harapannya kita beri lagi supaya dia akan meningkat lagi. Nah tentu saja ini adalah bagian dari satu kesadaran dan juga bagian dari kebutuhan. Nah silakan kepada masyarakat yang merasa butuh dan memang ini harus menjaga kesehatan, kita lakukan, kita buka ruang itu. Apalagi ini nanti begitu dicabut masuk program rutin ya, artinya rutin itu sama kalau kita sakit berobat gitu, kalau kita ingin vaksinasi kita melakukan vaksinasi dan seterusnya gitu. Oke, nah untuk lokasinya sendiri bagaimana? Kalau dulu kan biasanya terpusat di daerah-daerah begitu, ada entah di kantor polisian kah atau kantor pemerintahan, dan sekarang kan sudah tidak ada lagi nih. Kemudian pada saat masyarakat ingin melakukan vaksinasi baik itu booster 1 dan booster kedua, mereka harus merujuk kemana ini jadinya, Mas Ya, Arya? jadi tetap Mas ya, jadi fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit Mhm. tetap melayani. Oke. Ya, tetap melayani artinya dilakukan, silakan masyarakat yang mau ke sana. Hanya saja masalahnya adalah kadang-kadang satu botol vaksinasi kan bisa untuk 10 orang ya, atau ada yang 15 orang. Nah itu kalau pasiennya cuma 1, 2 itu kadang-kadang sangat sayang vaksinnya, sehingga beberapa tempat itu dikumpulin dulu ya orang itu udah sampai mendekati batas itu makanya perlunya penjadwalan. Oke. Jadi penjadwalan itu intinya adalah untuk efisiensi daripada penggunaan vaksin itu agar tidak sia-sia ya, tidak mubazir. Kalau cuma harus untuk 15 orang dipakai satu kan sayang ya, Iya. teman-teman ya. Dan mekanismenya masih sama, tidak, Dok, terkait dengan saat pandemi dulu? Jadi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pada saat Untuk vaksinasi? saat ini kan belum dicabut ya, Hmm, belum dicabut, kedaruratan kita masih oke. gratis. Kalau sudah dicabut kedaruratannya, apakah nanti ada biaya yang harus dibayarkan? Jadi tadi bedanya apa sih kedaruratan dicabut dan tidak? Kedaruratan dicabut artinya apa? Mekanisme kembali kepada normal. Oke. Vaksin, kemudian pengobatan, itu kembali kepada mekanisme pembayaran yang normal. Yang normal itu Iya. begitu. Kalau itu bisa dijamin dengan BPJS ya, Oh, dan oke. dengan pihak asuransi, atau bahkan memang harus berbayar sendiri, itulah yang mekanisme yang katakanlah yang tidak darurat tadi gitu ya. Oke, baik. Eh, Dok, terakhir ini kesiapan Indonesia apabila memang status kedaruratan dari COVID-19 dicabut begitu, Anda melihat bagaimana dari sisi infrastruktur kesehatan kita? Ya, terima kasih. Jadi sejak PPKM dicabut ya Mas, ya 31 Desember 2022 yang lalu sampai sekarang kita selalu menyiapkan seluruh sistem atau strategi dalam rangka masuk ke dalam masa endemi namanya ya. Oke. Jadi kita menyiapkan. Nah untuk parameter, alhamdulillah kita semua masuk dalam parameter yang terkendali. Artinya level 1 yang disyaratkan WHO, jadi masuk. Dan Bapak Menteri Kesehatan sudah juga berkonsultasi melaporkan ke WHO ya Oke. beberapa kali, dan WHO mengingatkan infrastruktur kesiapsiagaan kita kalau terjadi scaling up kasus kita siap. Alhamdulillah itu kita siap ya. Oke. Kemudian kesiapan surveillance, kemudian whole genome sequencing untuk melihat, kan masih ada COVID ini kan. Ya, Nah, ya. masih ada ini maka akan dilihat apakah ada subvarian baru atau tidak. Baik. Nah, alhamdulillah semua itu sudah siap. Nah, tinggal kita nanti bagaimana koordinasi antar kementerian yang dipimpin oleh Bapak Menko, tentu saja akan dilaporkan ke Bapak Presiden Baik. untuk bagaimana rekomendasi berikutnya gitu. Baik, berarti sarana prasarana kesehatan dan juga tenaga kesehatan ini tinggal diaktifkan kembali ya pada saat memang nanti bukan siap kembali, siaga Mas, siap siaga. siap siaga ya, bahkan Nah, sudah jadi, siap siaga. Oke. apabila terjadi kita dalam hitungan cepat itu Oh, itu dia.
Berarti memang sudah siap Indonesia pada saat Ya. memang status kedaruratan dicabut, pada saat mungkin tadi ada scaling up yang mungkin tiba-tiba begitu ya, Siap. Dok ya, itu terjadi dan semoga tidak terjadi di Indonesia begitu. Ya, Baik, ya. Dr. Sari terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam sehat semua. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.